Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olvin Wentilatiska dengan NIM A1P12201. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya tugas 5 yaitu etika lingkungan. Pertama, problematika lingkungan yang harus mendapat perhatian. Zaman modern adalah zaman global yang ditandai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, khususnya di bidang biologi modern atau bioteknologi. Kemajuan IPTEK telah menghasilkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya, kebutuhan pembelajaran etika lingkungan di perguruan tinggi mengarus utamakan konsep etika lingkungan, dan etika lingkungan dalam pandangan Islam. Selanjutnya akan diuraikan lebih dalam dengan sebutan Islamic Deep Ecology dalam kehidupan dan skala yang terlebih bila ingin menjadikannya sebagai budaya, maka memerlukan wadah atau media. Pengertian etika. Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008 mengartikan etika dengan ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak serta kewajiban moral. Kemudian, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak dan asas perilaku yang menjadi pedoman. Jadi, etika adalah ilmu pemahaman asas dan dasar tentang sikap dan perilaku baik atau buruk. Etika berhubungan dengan moralitas secara etimologis bermula dari bahasa Latin yaitu mos berarti adat istiadat, kebiasaan, atau tata cara. Jamaknya adalah mores. Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008 mengartikan moral yaitu ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Akhlak, budi pekerti, susila, dan kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, bersedia berkorban, menderita, menghadapi bahaya, dan sebagainya. Isi hati atau keadaan perasaan sebagaimana terungkap dalam perbuatan. Kemudian, etika deskriptif. Etika deskriptif adalah tentang bagaimana dunia ini merupakan investigasi faktual terhadap standar moral, tindakan, menjelaskan psikis moral, pendapat moral, sikap, dan tindakan berdasar sejarah lampau dan kondisi sekarang. Etika deskriptif menggambarkan tingkah laku moral secara luas, misalnya aturan yang diikuti dalam kebudayaan masyarakat pada tempat, waktu, atau periode tertentu. Kemudian, urgensi Islamic Deep Ecology. Allah telah menciptakan segala sesuatu di bumi secara seimbang dan mencukupi. Ketika Nabi Adam pertama kali diturunkan ke bumi, ia terpisah dari istrinya. Nabi Adam, menurut riwayat terdampar di India, istrinya Hawa di Jeddah. Mereka dipertemukan di Jabal Rahmah, Mekah. Pada masa itu tentu lingkungan tidak memiliki permasalahan seperti sekarang. Semua ada dalam keadaan seimbang. Sesungguhnya, salah satu tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia adalah untuk mengelola dan memakmurkan bumi atau manusia sebagai khalifah. Sepanjang perjalanan sejarah, manusia kemudian terjadi dinamika sosial dan perubahan di lingkungan yang menjurus ke kerusakan. Lingkungan mulai mengalami kerusakan yang hebat terjadi jauh sesudah Nabi Adam tidak ada lagi di permukaan bumi. Manusia yang bertambah banyak jumlah dan keahliannya menjadikan bumi ajang untuk berbuat kerusakan. Kerusakan itu tentu tidak saja di darat tetapi juga di laut. Di antara ajaran Nabi Muhammad tentang etika lingkungan adalah bahwa semua makhluk hidup dan tidak hidup setiap saat tasbih kepada Allah, jadi mengganggu atau merusaknya sesungguhnya mengganggu hubungan mereka kepada Allah. Al-Quran melarang keras berbuat kerusakan di bumi. Nabi melarang kencing di lubang semut dan air tergenang. Ekologi dalam adalah pendekatan terhadap lingkungan yang melihat pentingnya memahami lingkungan sebagai keseluruhan kehidupan yang saling menopang sehingga semua unsur mempunyai arti dan makna sama. Ekologi ini memiliki prinsip bahwa semua bentuk kehidupan memiliki nilai bawaan. Oleh karenanya memiliki hak untuk menuntut penghargaan karena harga diri, hak untuk hidup, dan hak untuk berkembang. Asas-asas Islami Deep Ecology, asas integrasi, asas proporsionalitas, dan asas realisme. Kemudian,
Internalisasi nilai-nilai Islam dalam permasalahan lingkungan. Islam adalah agama yang paling ramah lingkungan atau eco-friendly. Terdapat 750 ayat atau sekitar seperdelapan dari semua ayat Al-Quran yang mendorong kaum beriman untuk menelaah, merenungkan, dan menyelidiki alam. Kudus 2012. Kardawi tahun 2002 menyebutkan bahwa penamaan surat-surat Al-Quran dengan sebagai nama spesies tumbuhan dan hewan, tanah, air, udara, dan sumber alam seperti pertambangan merupakan simbol-simbol yang mengarah kepada manusia untuk rumah dan menjaga harmonisasi dengan lingkungan. Kemudian pembelajaran etika lingkungan. Tujuan pendidikan etika lingkungan. Lebih dari sekedar pengajaran ilmu lingkungan, etika lingkungan membahas pertanyaan tentang bagaimana cara hidup, bagaimana membuat pilihan lingkungan, dan bagaimana merefleksikan konsekuensi kegiatan kita. Ada banyak kemungkinan tujuan untuk mengajarkan etika lingkungan. Banyak nilai budaya dan sosial menjadi acuan perencanaan kurikulum dan pengajaran etika lingkungan. Etika lingkungan. Kemudian, etika dan pemikiran kritis. Persoalan lingkungan adalah persoalan mempertahankan kehidupan. Karena lingkungan merupakan tempat kehidupan. Kerusakan lingkungan berarti kerusakan pada tempat kehidupan dan akibatnya adalah kehancuran kehidupan. Mencegah terjadinya kerusakan lingkungan merupakan pekerjaan yang membutuhkan kesadaran etika, sehingga perilaku yang menyebabkan kerusakan lingkungan menggambarkan hilangnya kesadaran terhadap etika lingkungan. Selanjutnya, filsafat sebagai alat. Metode filosofis dapat menjadi alat pedagogis yang berharga untuk memperbaiki diskusi kelas melalui penggunaan alat-alat filsafat dan etika. Guru dapat mendorong siswa untuk meningkatkan kemampuan penalaran mereka, mengembangkan alat berpikir, dan untuk menerapkan pemahaman baru. Dialog kelas dapat mendorong siswa memahami dan menerima perspektif atau pemikiran teman sekelas mereka. Terima kasih. Terima kasih.